Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulidan dengan NIM 23110163100017 dari program studi Ilmu Komputer. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah guna untuk memenuhi tugas teori komputasi yang diampu oleh dosen Ibu Dwi. Yang dimana tugasnya adalah membuat program VirtualPad menggunakan deterministic finite automata atau biasanya juga disingkat DFA. Oke, baik, langsung saja masuk ke dalam deskripsi VirtualPad yang saya bikin adalah dalam game ini pemain akan memerankan sebagai seekor panda jantan yang ingin memiliki teman hidup, seorang panda betina yang bernama Lancy. Namun untuk memenangkan hati Lancy, pemain harus melalui serangkaian tantangan yang menguji kesabaran, kecerdasan, dan kepekaan terhadap kebutuhan si Lancy. Final state berada di saat menyatakan perasaan, yang dimana pemain dituntut bisa mengerti suasana hati Lancy, yang jika mood atau keadaan Lancy sedang baik, maka ketika pemain menyatakan perasaan, dia akan menerimanya. Sebaliknya, jika mood atau keadaan Lancy sedang tidak baik, dia akan menolak. Nah, di sini saya mempunyai deskripsi state dan aksi, yang dimana saya mempunyai 6 state, yaitu state awal berada pada state lapar, lalu ada juga state bosan, state sakit, state happy, state ditolak, state diterima. Nah, untuk final state dalam program saya sendiri, itu final state-nya ada dua, yaitu state ditolak dan diterima. Lanjut ke dalam aksi. Aksi adalah yang menjadi transisi dalam DFA kita nanti. Di sini saya mempunyai 4, yaitu ajak main, ajak makan, ajak istirahat, dan nyatakan perasaan. Untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskannya nanti pada saat demo program. Nah, di sini saya juga mempunyai rancangan DFA dalam bentuk diagram transisi table, lalu juga diagram formal. Nah, di sini saya sudah menyertakan dengan beserta deskripsinya. 1 adalah ajak main, 2 ajak makan, 3 ajak istirahat, dan 4 adalah nyatakan perasaan. Yang dimana final state-nya berada di state ditolak dan diterima. Nah, selanjutnya adalah source code. Untuk source code, saya akan menjelaskannya di dalam aplikasi NetBeans. Di dalam project VirtualPad, saya mempunyai 2 package, yaitu package JFrame dan juga package asset. Di dalam JFrame, saya memiliki beberapa frame, yaitu di sini ada satu kelas yaitu home.java. Lalu untuk JFrame login, state bosan, state diterima, state ditolak, state happy, state lapar, dan state sakit. Totalnya ada 6 ya. Untuk login sendiri, saya tidak masukkan ke dalam DFA karena login itu hanyalah sebatas formalitas saja. Nah, selain itu, di sini saya juga mempunyai aset yang dimana di dalamnya adalah berupa animasi pendek yang berextension GIF. Nah, ini nanti akan menjadi tampilan DFA kita. Oke, langsung saja ke dalam demo program. Di sini adalah halaman awal ketika user menjalankan program VirtualPad. Di sini saya hanya menambahkan satu button, yaitu button play, yang dimana ketika user mengklik button play, itu mengarahkan ke dalam state lapar. Yang dimana state lapar adalah state awal saya. Nah, di dalam state lapar, di sini ada 4 button sesuai dengan aksi yang kita punya, yaitu ajak main, ajak makan,
ajak istirahat, dan nyatakan perasaan. Oke, baik. Ketika user mengklik ajak main, nah di dalam source code-nya akan seperti ini. Ketika Lancy sedang lapar, lalu user mengklikkan ajak main, maka akan bertransisi ke state sakit, seperti itu. Lalu ketika Lancy sedang lapar, terus user mengajak makan, maka dia akan bertransisi kepada state bosan. Nah, ini berlaku ke empat tombol yang ada di state lapar. Begitu juga dengan state berikutnya. Nah, untuk final state sendiri, yaitu di state tolak dan di state diterima, saya tidak menambahkan button di dalamnya. Karena apa? Karena ketika di final state, itu dia mau melakukan aksi apapun, dia akan terus ngeloop ke diri dia sendiri. Nah, itulah alasan saya tidak memasukkan tombol button di sini. Karena mau melakukan aksi apapun, dia akan tetap menolak. Begitu juga dengan state diterima. Ketika sudah berada di state diterima, dia akan ngeloop diri dia sendiri, mau itu diajak makan, diajak main, diajak istirahat, ataupun menyatakan perasaan. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari source code yang saya punya. Saya akan langsung saja mendemonstrasikan programnya. Nah, ini adalah tampilan awal. User akan mengklik play untuk memulai program DFA kita. Di sini, Lancy sedang lapar. Ketika user mengklik ajak main, maka Lancy sedang sakit. Seharusnya, sebelumnya, ketika Lancy sedang lapar, itu user harus mengklik ajak makan. Nah, di sini Lancy terlanjur sakit. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah ajak main, ajak makan, atau ajak istirahat? Nah, jadi ketika Lancy sedang sakit, lalu kita ajak istirahat, nah dia akan happy karena mungkin dia sembuh dari sakitnya tersebut. Nah, ketika si Lancy happy, mau kita ajak main, ajak makan, atau ajak istirahat, dia akan ngeloop state dia diri sendiri. Nah, satu-satunya menuju ke final state, yaitu nyatakan perasaan. Nah, di sini kita akan nyatakan perasaan. Nah, Lancy menerima Anda. Great job. Ini adalah final state, salah satu final state dari DFA kita. Lalu bagaimana dengan final state final state satunya? Nah, kita akan menjalankan program lagi. Kita akan membuat kondisi yang berbeda daripada sebelumnya. Lancy sedang lapar. Ajak main. Nah, ketika Lancy sedang sakit, mau itu diajak makan, ajak main, atau ajak makan, dia akan tetap sakit. Kecuali kita mengklik ajak istirahat, dia akan happy seperti sebelumnya. Nah, perbedaannya daripada sebelumnya, kita langsung menyatakan perasaan pada saat state sakit. Nah, apa hasil outputnya? Nah, hasilnya Lancy akan menolak Anda. Nah, itu tadi adalah dua final state yang saya buat dalam program DFA saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata salah atau penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.